Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat anak-anakku kelas 9. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pelajaran PJJ secara online. Insyaallah kita akan melanjutkan bab terakhir kita di kelas 9, yaitu bab tentang bangun ruang sisi lengkung. Ya, di kelas 8 kalian sudah belajar bangun ruang sisi datar. Ya, insyaallah kita akan menyelesaikan bangun ruang ini yang kedua, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Yuk kita lihat. Nah, inilah bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari. Yang warna biru ini kita sebut dengan tabung atau silinder ya, dalam bahasa matematikanya. Contohnya banyak dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti pipa, drum dan sebagainya. Kemudian yang agak coklat ini disebut dengan kerucut, dan yang agak merah muda ini disebut dengan bola. Nah, ini kita akan pelajari 3 benda ini ya. Oke, ini secara tampak 3 dimensi. Nah, ini ada penampakan dalam bentuk 2 dimensi. Nah, ini tabung, ini kerucut, ini bola ya. Kita akan pelajari satu persatu. Insyaallah dalam 3 kali kita belajar. Kita mulai saja dengan yang pertama, yaitu tabung. Ini tabung. Tabung biru ini ya. Tabung itu apa sih? Ya bangun ruang. Bangun ruang itu apa sih? Kan sudah di kelas 8. Bangun yang terdiri dari 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Atau bangun yang punya ruang. Nah, ini alasnya berbentuk lingkaran, atasnya pun berbentuk lingkaran. Kalau lingkaran pasti punya jari-jari ya. Pada pusat alas tarik garis ke sisinya itu disebut jari-jari. Kemudian jarak antara 2 sisi yang sejajar, yaitu alas dan atap, ini disebut dengan tinggi, T ya. Nah, sehingga nanti kalau dibuka tabung itu, dipotong sisinya, maka akan bentuk seperti ini. Ini yang alas, ini yang atas, ini yang badannya. Untuk selanjutnya kita sebut dengan selimut. Sehingga tabung itu terdiri dari 3 bidang sisi. Sisi alas, sisi tutup, atas, dan selimut. Jadi ada 3 bidang sisi gitu ya. Alas, tutup, dan selimut. Oke. Ini tadi tinggi ya, ini tinggi, sedangkan ini kalau dipotong di sini maka ini sama saja dengan keliling dari alas ini. Jadi kalau ini dipotong ya, keliling dari alas. Keliling dari alas itu apa? 2 berbentuk lingkaran ya, keliling ya, lingkaran. Itu rumusnya 2πr. Oke, itulah selimut. Kemudian hal-hal apa saja harus kalian hafalkan untuk memahami tentang bangun ruang silinder ini atau tabung. Ya, yang pertama adalah luas selimut. Jadi selimut itu ini. Selimut adalah panjang kali lebar. Karena panjang adalah 2πr, lebar ada t, maka rumus dari luas selimutnya adalah 2πrt. Atau untuk mudahnya bilang 2πrt gitu ya. Oke. Kemudian untuk luas permukaannya, jadi seluruhnya ya, berarti ya ini alas dan tutup ditambah selimut kan gitu ya. Alasnya lingkaran, rumus lingkaran kan πr kuadrat kan, luas lingkaran ya, πr kuadrat. Nih, karena ada 2 jadi 2πr kuadrat. Sedangkan selimutnya 2πrt yang tadi. Sehingga sama-sama punya 2πr, sehingga kita faktorkan 2πr mengalikan R ditambah T. Jadi ini rumusnya. Boleh yang ini, boleh yang ini. Sedangkan volume tabung sudah dimaklum sejak di SD gue dapat, yaitu V kali R kuadrat T atau VR kuadrat T. Dengan keterangan R-nya jari-jari, T-nya tinggi tabung, V-nya 2,22/7 atau 3,14. Ini hal-hal yang mau tidak mau ya harus kalian hafalkan. Oke. Untuk lebih paham yuk kita lihat contohnya. Ini rumusnya kita taruh sini aja. Ya, kita taruh sini rumusnya biar kalian hafal. Nah, ini contoh nomor 1, diketahui sebuah tabung, fokus, berjari-jari 7 dan tingginya 10 cm. Berapa luas selimutnya, berapa luas permukaannya, berapa volumenya. Udah, ini mudah nih. Karena kita udah dapat yang pertama apa, yang A. Luas selimut. Luas selimut apa rumusnya? Lihat di atas sana. Ini kan? Itu apa? Ya hafal kalian nih. 2
VRT atau 2 PRT. Udah tinggal hitung aja. Berarti 2 karena jari-jarinya ini 7, jadi R-nya 7, tingginya 10. Maka kita gunakan V-nya yang ada kelipatan 7 yaitu 22/7. R-nya 7, tingginya 10. Sehingga ini 7 bagi 7 tidak dapat 1 kan? Tinggal 2 kali 22 44 kali 10 jadi 440. Selesai kan? Udah kan ya? Kemudian apa tuh? Luas permukaan. Luas permukaan. Permukaan atau luas seluruh kulitnya. Rumus yang mana? Boleh nih dilihat nih, boleh yang atas atau yang kedua terserah. Karena dua-duanya udah ada nih, jari-jari dan tinggi udah, kita pakai yang bawah aja ya. Itu rumus permukaan apa? 2 PR mengalikan R tambah T. Ya gitu ya. Sama dengan 2 kali P-nya tadi karena ada kelipatan 7, 22/7. Tinggi jari-jarinya 7 kali R-nya 7, tingginya 10. Nah, gitu. Nggak jadi dapat. Nah, 7-nya habis nih, 7 bagi 7 ya. Tinggal 2 kali 22 adalah 44 dikali 7 tambah 10, 17. Berapa hasil kalinya? 44 kali 17 ternyata dapat 748 cm persegi karena luas. Terus volume. Volume. Volumenya apa tadi? Lihat volumenya. Itu kan V R kuadrat T. Jadi udah hafalkan ya, harus hafal. V-nya masih pakai 22/7, jari-jari 7 berarti 7 kali 7, tingginya tadi 10. Nah, ya, ini 7 bisa kita sederhanakan. 22 kali 7 154 1540 cm kubik karena volume. Ya, saya kira mudah ya. Kalau nggak jelas ulang lagi ya. Baik, yang kedua. Ini soal cerita nih. Ada sebuah tabung. Tabung itu memiliki volume 3080 cm kubik dan panjang jari-jari alasnya 14. Ya. Kalau diketahui, karena soal cerita diketahui volumenya 3080 cm kubik. Kemudian jari-jarinya 14. Nah, yang ditanyakan tinggi dan luas permukaan. Nah, tanya jawab. Apa? Volume sama dengan apa? 3080. Ya, karena ada volumenya. Apa rumus volume tadi? Mau ngomong apa? V R kuadrat T sama dengan 3080. V-nya pakai berapa? Karena jari-jari 14 dipakai 22/7 kali R kuadrat berarti 14 kali 14 kali tinggi sama dengan 3080. Ini bisa kita sederhanakan nih. 14 bagi 7 dapat 2. Tinggal 22 kali 2 44 kali 14 T sama dengan 3080. Ini dikalikan ternyata dapat 3000 berapa? Berapa itu? 44 kali 14. 44 kali 14 ternyata dapat 300. 44 kali 14 berapa? Berapa ya? 380 ya? Sama dengan 3080. Salah ya? Tidak seperti itu. Coba kita kalikan. Kita kalikan aja 44 kali 14 56 616 sehingga T-nya 3080 dibagi 16 ternyata dapat berapa? 5 cm. Nah, gitu ya. Jadi hitungnya harus cermat. Oke, kita untuk lebih paham, nanti kalau kurang jelas ulangi lagi ya. Ulang lagi. Baik, sekarang kita lihat soal terakhir. Ini soalnya agak sulit nih. Lihat. Soal cerita ini kita punya sebuah kotak ya. Kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk jadi kubus diketahuinya. Kubus kan sama ya. Punya rusuknya ternyata katanya 30 cm. Berisi penuh minyak kayu putih. Jadi suatu tempat minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu
akan diisikan ke dalam kaleng-kaleng yang berbentuk tabung. Jadi ada tabung. Apa yang diketahui dalam tabung itu? Ternyata diameternya 6, tingginya 7. Kalau diameter 6 berarti jari-jarinya setengahnya kan berarti 3. Jadi kita bisa rubah itu otomatis. Ya, pertanyaannya berapa banyak kaleng seperti itu yang dapat diisi penuh oleh minyak kayu putih yang ada. Berarti banyak kaleng. Berarti kan ada satu kaleng, ada minyak kayu putih dalam satu kaleng, ingin akan diisikan kepada tabung-tabung yang banyak. Ya. Berarti banyak kaleng, langsung aja. Yang diperlukan berarti apa? Volume kubus, ya, volume semuanya itu dibagi dengan volume tabung kan gitu ya. Volume kubus itu apa? Rusuk pangkat 3 per volume tabung apa? PR kuadrat T. Udah tinggal hitung tadi apa? 30 kali 30 kali 30 per Pi-nya pakai 22 per 7. Jari-jarinya tadi berapa? 3 ya, kali 3 kali 3, tingginya 7. Sehingga tinggal coret 7-nya habis nih. Ya, 30 bagi 3 ini 10. 30 bagi 3 ini 10. Tinggal berapa tuh? 10 kali 10 kali 30 3000 per 22. Jadi berapa kaleng? Ternyata setelah dihitung dapat 136,36 kaleng. Tapi nggak mungkin koma kan, sehingga dibulatkan naik, sehingga banyak kali yang diperlukan 137 buah kaleng. Cuman yang terakhir tidak penuh. Seperti itu penggunaannya ya. Jadi benar-benar harus pahami soalnya, kemudian dihafalkan rumusnya dan hitung secara pelan-pelan. Oke. Itu saja anak-anakku, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kerjakan soal latihannya. Nanti kalau kurang jelas bisa tanyakan pada gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.